Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pak Ijal. Oke, bertemu lagi sama saya. Semoga tidak bosan ya. Iya, Bapak. Ya, Anti baik. bosan. Oke, hari ini kita akan menonton video terlebih dahulu nanti sebelum pembelajaran. Tapi sebelum itu jangan lupa kita sebelum pembelajaran biasanya berdoa dulu ya, meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, supaya pembelajaran hari ini lancar. Ya, pinter sekali semuanya. Yuk, silakan ketua kelasnya Mbak Lintang dipimpin doa. Baik, untuk semuanya sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih sudah dipimpin doa ya Mbak Lintang. Untuk pembelajaran hari ini sebetulnya masih ada kaitannya dengan pembelajaran kemarin. Nah, kemarin Bapak sempat memberi kalian tugas. Masih ingat apa tugasnya? Wawancara, Pak. Wawancara. Ya, kalian sudah tahu pasti wawancara apa ya. Oke, sebelum itu Pak Ijal akan menayangkan video terlebih dahulu ya. Nanti silakan disimak dan akan ada pertanyaan-pertanyaan seru setelah video. Oke. Asik, Pak. Sebelumnya sudah terlihat yang Bapak Ijal share di sini? Masih belum, Pak. Oke. Silakan videonya ditonton terlebih dahulu. Umat Hindu di Bali akan merayakan Hari Raya Nyepi pada Senin 10 Maret 2024. Bagi umat Hindu, Hari Raya Nyepi menjadi momen pembersihan diri untuk menyambut lembaran baru dengan menghentikan segala aktivitas duniawi. Tak heran selama Nyepi seluruh aktivitas di Bali akan ditiadakan. Bagi wisatawan baik pelancong asing maupun lokal, tentunya wajib mengikuti berbagai aturan yang diterapkan selama Hari Raya Nyepi. Lantas apa saja larangan yang dilakukan saat Nyepi? Selama melaksanakan catur berata penyepian, umat Hindu mengurangi atau membatasi rutinitasnya, mulai dengan tidak berkegiatan atau amati karya, tidak menyalakan api atau hawa nafsu atau amati geni, tidak keluar rumah atau bepergian, atau amati lelungan, dan tidak bersenang-senang atau menghibur diri atau amati lelangauan. Selain berpantang dengan menjalankan catur berata penyepian, umat juga diarahkan agar mulat sarira atau mengintrospeksi diri dalam menyambut tahun baru Saka. Bagi wisatawan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat Nyepi. Pertama, saat perayaan Nyepi, para pelancong dilarang keluar hotel untuk jalan-jalan di Bali. Wisatawan juga diminta ikut berdiam di rumah atau kamar hotel demi menjaga sakralnya perayaan Nyepi. Sebab jika keluar pun tidak akan banyak yang bisa dilakukan. Sebab hampir semua fasilitas umum tutup, termasuk bandara, jalan tol, toko, hingga tempat-tempat hiburan. Kedua, selama Nyepi keadaan harus benar-benar sepi. Karena itu para wisatawan juga dilarang menggelar apapun yang bisa menimbulkan suara bising dan gaduh. Keadaan harus sepi, tidak gaduh, apalagi ribut. Untuk itu jangan mengobrol dengan suara keras atau menimbulkan suara dengan volume besar, seperti menonton, mendengarkan musik, menyalakan alarm, dan sebagainya. Saat malam Nyepi, biasanya tak ada penerangan yang boleh dinyalakan. Lampu-lampu harus dimatikan. Penerangan satu-satunya dari bulan dan bintang-bintang. Bagi wisatawan yang menginap di hotel, pastikan bahwa lampu balkon hotel tempat menginap tidak menyala. Untuk area kamar, lampu masih bisa dinyalakan, tapi sebaiknya gorden ditutup rapat agar cahaya lampu tidak terlihat dari luar. Baik, videonya sudah Bapak tayangkan. Nah, dari video yang sudah Bapak tayangkan, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dari video tersebut? Saya Pak. Oke, silakan. Mas Yusuf di sini mau menjawab. Iya, Pak. Umat Hindu di Bali sedang melakukan ibadah Nyepi, Pak. Ya, betul sekali. Kemudian ada yang mau melengkapi jawabannya?
Itu Pak, video tadi kesimpulannya terkait adat istiadat di Bali Pak. Boleh, boleh. Perayaan perayaan Nyepi di Bali dan adat istiadat di Bali. Ada yang mau melengkapi lagi jawabannya? Saya Pak, Oke, Rizky silakan. tadi videonya itu terkait norma atau larangan yang harus dipatuhi selama perayaan Nyepi Pak. Iya, betul sekali. Jadi, video yang Bapak Ijal tayangkan barusan adalah video terkait norma atau aturan yang harus kita taati saat pelaksanaan ibadahnya Nyepi di Bali. Nyepi, Pak. Ada yang tahu hari raya Nyepi itu hari rayanya umat beragama apa? Hindu, Pak. Iya, betul sekali. Jadi Nyepi adalah hari raya dari umat beragama Hindu. Kalau di Islam apa hari rayanya? Masa tidak tahu? Eh, Idul Fitri, Fitri, ya pinter. Oke, jadi hari ini Pak Ijal akan menyampaikan suatu materi. Kira-kira judul materinya apa? Ada yang tahu? budaya, Pak. Budaya. Oke, yang lain mungkin? Ada yang mau menjawab? Ayo, kok diem ini? Tadi Pak Ijal sempat menyinggung kalimatnya. Norma. Ya, jadi hari ini Pak Ijal akan menyampaikan materi tentang norma dan adat istiadat. Oke, sudah siap semuanya? Siap, Pak. Nah, sebelum Pak Ijal menyampaikan materi, kemarin sudah Pak Ijal berikan tugas untuk mewawancara keluarga, saudara, orang tua, ataupun tetangga kalian yang berasal dari suku yang berbeda. Ada yang sudah selesai tugasnya? Saya Pak. Oke, ada Lintang, ada Firda. Oke, silakan Lintang terlebih dahulu. Oke, bisa menyampaikan jawaban dari tugasnya. Ini saya mewawancarai Ibu Mulyati. Hubungannya dengan saya itu Pak, tetangga saya. Oke, tetangganya berarti ya. Ya, untuk hasil wawancaranya itu tetangga saya Bu Yati berasal dari Solo, Jawa Tengah. Beliau berasal dari suku Jawa, di mana sehari-hari berbicara menggunakan bahasa Jawa. Salah satu adat istiadat dari daerah beliau adalah upacara tedak sinten, Pak, yang dilakukan Iya. untuk anak bayi berusia 8 bulan mulai belajar dan berjalan dan pertama kali menginjakkan kakinya di tanah, Pak. Menarik sekali ya hasil wawancaranya dari Lintang ini. Jadi tetangganya tadi berasal dari Solo ya. Kebetulan nenek saya dulu juga lahirnya di Solo ya. Oh, Jadi saya ada darah-darah Solonya sedikit kebetulan ya. Oh, Mm-mm. berarti ada orang Jawa ya, Pak? Iya, saya orang Jawa. Tapi kadang juga ada beberapa bahasa Jawa yang saya nggak ngerti ya, karena terbiasa hidup di kota, Pak Ijal. Baik, tadi sudah ada yang menyampaikan jawabannya dari Mbak Lintang. Beli applause terlebih dahulu untuk temannya. Bagus sekali jawabannya. Selanjutnya silakan disampaikan oleh Firda. Oke, silakan disampaikan jawabannya, Fir. Jadi saya mewawancarai Pak Tukiran, itu pamannya saya Pak. Baik. Nah, jadi hasilnya paman saya ini berasal dari Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dan bekerja sebagai nelayan. Dalam sehari-hari Pak Tukiran ini menggunakan bahasa Madura karena memang keluarganya berasal dari Madura. Kemudian di Muncar sendiri setiap tahunnya diadakan acara atau upacara petik laut pada perayaan 1 Suro pada penanggalan Jawa dan Hijriah. Upacara petik laut dilakukan dengan melarung sesaji ke tengah laut menggunakan perahu. Iya, itu kebetulan rumah Pak Ijal ada di dekatnya Muncar. Jadi sedikit banyak Pak Ijal juga tahu ini. Oke, tadi berarti pamannya Nak Firda dari itu ya, dari Muncar ya. Muncar mana kira-kira itu? Lupa daerahnya.
Lupa Pak, nggak tahu. Oh iya, iya, ya sudah, yang penting sudah disampaikan ya hasil wawancaranya. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Firda. Yeay. Ya, terima kasih sudah mengerjakan tugas dengan baik dan sudah menyampaikan apa hasil wawancara kalian. Nah, setelah ini Bapak akan sampaikan materi melalui share screen ya di Google Meet ini. Sudah siap semua? Siap, Pak. Nah, nanti di tengah-tengah akan ada yang Bapak tunjuk untuk membaca. Jadi silakan berkonsentrasi ya. Jangan ada yang melamun, jangan ada yang nyemil-nyemil dulu nanti setelah pembelajaran ya. Walaupun online tapi tetap kita harus tertib. Oke? Sudah? Siap? Siap, Pak. Apa layarnya Pak Ijal sudah kelihatan di sini? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Oke, Pak. sebentar. Belum. Ini agak-agak susah ya ternyata di sini. Oke. Sudah tertampil di layar? Sudah Pak. Sudah, Oke. Pak. Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan norma dan adat istiadat di daerahku. Di mana ini masuk ke bab 8, yaitu membangun masyarakat yang beradab. Oke. Nah, oke, apa sih sebetulnya norma itu? Di sini ada yang mau membacakan slide-nya? Silakan angkat tangan. Saya Pak. Baik, silakan dibacakan teksnya. Ini siapa ini yang angkat tangan ini? Oh, Firda. Oke, silakan dibaca teksnya, Fir. Apa itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. Dengan kata lain, norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Norma dibuat oleh manusia disesuaikan dengan keadaan masyarakat di suatu wilayah dengan memperhatikan nilai-nilai yang dijunjung pada kelompok masyarakat tersebut. Hal tersebut menjadikan norma hanya berlaku pada suatu tatanan masyarakat tertentu atau tidak bersifat menyeluruh. Terdapat beberapa macam norma, diantaranya norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Baik, terima kasih sudah dibacakan untuk slide pertama. Oke, selanjutnya ini saya tunjuk saja ya. Silakan dibacakan Yusuf di sini. Silakan dibaca slide-nya. Iya, Pak. Norma agama. Norma agama merupakan peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan. Contoh, kita dilarang untuk memakan makanan yang haram. Misalnya daging babi. Kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Baik. Sudah, Pak. Oke, sekalian ya untuk slide selanjutnya dibacakan juga Yusuf. Hore, iya, Pak. Ya. Oke, ayo, silakan. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Contoh, berlaku jujur dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Kita harus saling menghargai antar manusia. 3. Apabila kita berjanji, maka harus ditepati, bukan diingkari. 4. Apabila kita diberi tugas atau amanat, maka kita harus melaksanakannya. Oke, Sudah, Pak. baik. Terima kasih untuk Yusuf sudah membacakan slide kedua dan ketiga. Untuk slide selanjutnya akan Bapak bacakan ya. Jadi silakan diperhatikan. Norma selanjutnya adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan itu adalah suatu aturan hidup yang diikuti dan ditaati sebagai pedoman untuk mengatur tingkah laku manusia. Misalnya di sini contohnya adalah dalam berpakaian kita harus menggunakan pakaian yang pantas dan sopan dan tentunya menutup aurat ya sesuai ajaran agama Islam. Kemudian ketika berbicara gunakan tutur kata yang sopan. Ingat dari ucapan kita itu bisa tercermin bagaimana kepribadian kita, bagaimana diri kita dalam bersikap. Oke?
Kemudian bila sedang berjalan melewati orang yang sedang duduk, maka ucapkanlah permisi. Jangan nyelonong Permisi. lewat ya. Nanti Ya, Pak. ya seperti itu nanti ya. Selanjutnya, apabila bertamu ke rumah orang, hendaknya jangan langsung nyelonong, tapi ucapkanlah salam. Atau kalau Salam. misalnya orangnya tidak dengar, bisa diketuk dulu pintunya. Tok, tok, tok. Gitu. Oke? Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Bu. Masih semangat untuk pembelajaran ini? Masih semangat Masih, untuk Pak. pembelajaran? Masih, Pak. Masih. Oke. Sebelum lanjut ke bahasan selanjutnya, kita ice breaking dulu ya, supaya tidak bosan. Nanti kalian menirukan apa yang Bapak lakukan. Oke, sudah siap? Sudah, Pak. Oke, ice breaking kali ini kita akan bernyanyi. Silakan diperhatikan dan diingat iramanya serta liriknya. Oke, sudah siap? Siap. Oke, Bapak contohkan terlebih dahulu. Kanan, 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 kiri, 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 kanan, kiri, saya juga tahu. Depan, 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 belakang, 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 depan, belakang, saya juga tahu. Atas, 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 bawah, 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 atas, bawah, saya juga tahu. Hey! Gitu ya. Belakangnya jangan lupa ada hey-nya biar semangat. Oke? Silakan sambil Bapak memperagakan lagi, silakan sambil ditirukan. Oke, saya hitung 1 2 3. Kanan, 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 kiri, 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 kanan, kiri, saya juga tahu. Depan, 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 belakang, 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 depan, belakang, saya juga tahu. Atas, 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 bawah, 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 atas, bawah, saya juga tahu. Oke, bagus sekali, semua sudah menirukan gerakannya dengan baik. Gimana? Sudah lebih semangat lagi? Sudah, ya. Ini Mbak Rizky Sudah, antusias Pak. sekali kelihatannya ya setelah ice breaking. Senang hari ini? Senang. Senang, Pak. Oke, semuanya bersemangat ya. Kalau begitu, Bapak lanjutkan materinya. Sudah terlihat kembali di layar kalian? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, masih belum. Bentar. Oke, untuk slide selanjutnya, silakan yang membaca adalah Lintang. Ayo, silakan dibaca. Norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan hidup yang dibuat oleh pemimpin atau lembaga negara yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi-sanksi yang tegas. Contoh, setiap tindakan melanggar hukum seperti membunuh, melakukan pencurian, melakukan pemerasan, dan lain-lain akan dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Oke, untuk slide selanjutnya sekalian Lintang. Adat istiadat. Adat istiadat merupakan aturan tidak tertulis yang diakui sebagai hal baik oleh masyarakat, sehingga terus dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan. Adat istiadat berlaku bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu, artinya tidak bersifat menyeluruh. Baik, terima kasih untuk Lintang sudah membacakan slide tadi yang ada 2. Nah, untuk contoh, siapa yang belum membaca barusan? Saya, Pak. Baik, silakan dibaca, Rizky. Contoh adat istiadat. Tradisi petik laut menyambut perayaan Tahun Baru Penanggalan Jawa, nelayan di kawasan pesisir Muncar Banyuwangi. Aktivitas yang dilakukan pada upacara adat ini adalah nelayan melarung sesaji ke tengah laut menggunakan perahu. Sesaji yang dilarung nelayan diangkut dengan menggunakan perahu mini. Sesaji tersebut kepala sapi serta sejumlah hasil bumi dan laut. Oke, terima kasih sudah dibacakan untuk contoh adat istiadat yang pertama, yaitu tradisi petik laut. Nah, tadi sesuai dengan
hasil wawancara dari tadi pamannya Firda ya, kalau tidak salah ya, Pak Iya, Tukiran. Pak. Ya, tadi yang disampaikan oleh pamannya Firda memang benar adanya, karena di Muncar, Banyuwangi itu ada suatu tradisi yang namanya adalah petik laut. Biasanya itu digelar ketika satu suro dalam hitungan Jawa. Ya, jadi nanti akan ada upacara, jadi nelayan-nelayan akan ke tengah laut membawa sesajen, kemudian sesajinya akan dilarung ke laut. Biasanya berupa kepala sapi dan hasil bumi yang sudah mereka kumpulkan, serta hasil panen dari laut berupa ikan-ikan. Nah, untuk contoh adat istiadat selanjutnya, ada upacara tedak siten. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh tetangganya Lintang, Bu Yati tadi ya, kalau tidak salah namanya. Iya, Pak. Ya, tadi dari Solo, kalau nggak salah ya. Jadi upacara tedak siten itu, filosofinya adalah berasal dari kata tedak. Tedak itu artinya turun, menapakkan kaki. Sesuai dengan hasil wawancara tadi, nah, tedak siten ini itu dilaksanakan pada anak yang masih berusia 8 bulan, di mana mereka sudah mulai belajar berjalan. Maka dengan adanya upacara ini akan menjadi penanda pertama kali dia menginjakkan kaki di tanah. Kemudian siten, siten itu atau siti artinya adalah tanah, ya. Ada yang orang tuanya namanya Siti di sini. Saya Pak. Iya, Pak. Oh, iya ada yang namanya Siti. Nah, jadi kalau menurut kata-kata bahasa Jawa, Siti itu artinya adalah tanah, ya. Sehingga tedak siten itu merupakan tradisi menginjakkan atau menapakkan kaki ke tanah bagi seorang anak, ya. Oke. Sudah selesai di sini. Nah, ada lagi di sini contoh adat istiadat yang ada di Jember. Yang pertama ada tradisi tironan. Nah, kalau di sini namanya tironan, tapi kalau di rumahnya Pak Ijal itu namanya adalah among-among. Jadi biasanya tradisi ini digelar kalau seseorang pas hari itu adalah hari lahirnya, ya. Biasanya di kalender Jawa itu ada perhitungan yang namanya weton. Nah, kalau misalnya hari itu pas wetonnya dia lahir, maka dilakukanlah tradisi tironan ini dengan biasanya yang dibuat adalah makanan berupa jenang merah, ya, jenang abang biasanya. Nah, ini akan didoai terlebih dahulu. Kita akan berdoa, istilahnya berdoa hal-hal yang baik untuk seseorang yang kita niatkan untuk tradisi tironan ini. Kemudian kalau sudah didoakan, nanti jenangnya ini akan dibagikan ke sanak saudara atau ke tetangga-tetangga. Ada yang pernah makan? Ada yang pernah coba? Saya Pak. Saya ada. Gimana rasanya kira-kira jenang merah ini? Enak Pak. Enak. Ya, manis ya, suka. Oke, selanjutnya ada tradisi patrol atau membangunkan sahur. Jadi ini adalah tradisi yang biasanya dilakukan setiap bulan Ramadan. Jadi adanya 1 tahun sekali selama 30 hari. Kadang-kadang juga nggak nyampe 30 hari pelaksanaannya. Jadi di sini yang digunakan alat-alatnya seperti kentongan, bambu, galon, ada yang bawa beduk juga kadang-kadang, ya. Nah, ini biasanya merupakan tradisi yang dilakukan di Jember, seperti itu. Nah, dari materi-materi tersebut, akhirnya kita tiba di akhir pembelajaran. Kira-kira pembelajaran hari ini seru atau tidak? Seru Pak. Seru, Pak. Bisa lihat video Pak. Oh iya, bisa lihat video. Suka berarti ya lihat video tadi. Suka Pak. Pak, seru, Nah, Pak. terus apa lagi yang seru kira-kira dalam pembelajaran hari ini? Tahu adat istiadat daerah, Pak. Oh Sama iya, ada nyanyi-nyanyi. istiadat daerah, Bisa nyanyi-nyanyi. lihat gambar makanan Pak. Oh iya, Enak Pak. enak ya, suka. Oke, baik, karena waktunya sudah mendekati bel istirahat ya, supaya kalian waktu istirahatnya lebih panjang, dan hari ini Bapak juga mau ada rapat kebetulan ya. Jadi pembelajaran hari ini Bapak akhiri terlebih dahulu. Silakan nanti menyimak grup WA karena akan ada tugas yang Bapak berikan di sana ya. Tetap jaga Baik, kesehatan. Kemudian tetap kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Ijal maupun guru lainnya. Jangan sampai telat mengumpulkan tugasnya. Oke.
Tetap belajar, Ngerti, jangan Pak. cuma bermain terus, oke? Iya, Pak. Oke. Siapa? Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan tadi ketua kelasnya memimpin doa dulu. Ayo Lintang dipimpin teman-temannya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran Pak Ijal pada hari ini, ayo teman-teman berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baik, terima kasih sudah dipimpin doa ya teman-temannya untuk Lintang. Baik, kita akan ketemu lagi nanti setelah jam istirahat itu jam ke-45 nanti ada pelajaran agama ya kalian ya. Nanti setelah pembelajaran agama akan ketemu dengan Bapak lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf kalau masih ada materi yang belum jelas nanti bisa ditanyakan di grup WA juga kalau ada yang belum jelas, oke? Iya, Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih, Pak. Dadah, Pak.